Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan saya Mas Ican, tutor dari Sanis Media. Semakin hari teknologi semakin berkembang, mau tidak mau kita juga dituntut untuk memiliki keterampilan jika ingin maju dan berkembang. Ya setidaknya cukup dengan satu keterampilan seperti bisa untuk editing video. Bagaimana jika saya masih belum bisa sama sekali untuk editing video? Baik kawan-kawan, tidak usah khawatir, ikuti terus video ini karena melalui video ini saya akan mengajarkan bagaimana cara untuk mengedit video dari nol sampai bisa memproduksi video nantinya. Baik, tools yang akan kita gunakan di sini adalah Adobe Premiere Pro CS6. Supaya teman-teman tidak bosan, saya akan membuat video ini dengan cara bertahap. Misalkan yang pertama, di video pertama ini saya akan menjelaskan antar muka atau interface tampilan atau bagian-bagian antar muka dari Adobe Premiere itu sendiri. Kemudian di video berikutnya akan kita lanjut untuk mengedit, mengimport bahan-bahan sampai memproduksi satu video nantinya. Baik, untuk video pertama saya akan memperkenalkan interface dari aplikasi yang akan kita gunakan ke depannya. Karena sebelum kita bahas lanjut, kita harus tahu dulu atau kita harus kenal dulu alat yang akan kita gunakan agar mempermudah kita nantinya untuk memproduksi sebuah video. Sama halnya dengan hal apapun nih. Jadi kita harus tahu dulu bagian-bagian alat yang akan kita gunakan untuk membuat sesuatu, baik itu dari fungsi, kemudian bagian-bagian tertentu, fungsi-fungsi dari bagian-bagian alat tersebut. Jadi kita harus kuasai dulu sebelum kita mempelajarinya lebih jauh supaya kedepannya kita bisa mudah untuk mempraktekannya. Baik, langsung saja saya buka program Adobe Premiere Pro CS6. Nah, di sini tools yang digunakan untuk edit video Adobe Premiere Pro CS6. Oke, langsung buka saja. Nah, setelah program Adobe Premiere Pro buka, di sini akan muncul 3 pilihan. Ada 3 bagian. Yang pertama ada new project. Untuk new project ini maksudnya untuk membuat sebuah project baru atau pekerjaan baru. Misalkan kita mau membuat sebuah atau mengedit video baru, membuat video atau mengedit video yang baru. Kemudian selanjutnya ada folder yang kedua, ada open project. Nah, maksudnya di sini membuka project atau pekerjaan yang sudah sebelumnya kita buat. Selanjutnya ada help, ini bantuan dari aplikasi Adobe Premiere ini. Nah, karena kita membuat sebuah project baru, maka kita pilih new project ya. Misalkan kita mau project atau membuat video baru, kita pilih new project. Selanjutnya kita akan diarahkan ke sini. Yang terpenting di bagian ini adalah yang pertama ada lokasi, kemudian sama nama. Nah, lokasi ini merupakan lokasi di mana nanti dia kesimpan project kita supaya kita mudah untuk mencarinya atau membukanya kembali nanti di dalam komputer atau laptop kita. Kemudian ada nama file projectnya. Nah, misalkan di sini saya akan simpan, langsung saja klik brush, kemudian komputer. Nah, misalkan di sini saya akan simpan di folder Sanis Media, kemudian tuntas Premiere Pro, kemudian select folder. Nah, ini dia akan disimpan nanti filenya di disk D, kemudian folder Sanis Media, kemudian tuntas Premiere Pro. Kemudian selanjutnya nama file. Nah, nama file ini misalkan sebenarnya bebas ya nama filenya. Misalkan
saya kasih nama interface ya, untuk pengenalan interface Premiere ya, pengenalan, atau bisa video satu juga bisa, pengenalan face, lalu oke. Nah, selanjutnya di sini akan muncul settingan atau pengaturan new sequence. Nah, kalau CS6 sebelum masuk atau sebelum lanjut kita harus setting dulu. Sequence ini maksudnya adalah track ya, atau kita membuat sebuah ukuran atau resolusi video yang akan kita mau buat. Nah, biasanya di sini kita buat ada HD, ada banyak pilihan folder, ada di file, kemudian ada di dan lain-lain. Nah, misalkan di sini kita akan buat ukuran dengan resolusi HD, kualitas HD. Nah, di sini ada 720 24 frame, kemudian ada HD 720 25. Nah, bisa dilihat di sini di sebelah kanan video setting untuk settingan. Ini untuk membuat resolusi atau ukuran videonya. Nah, misalkan di sini kita gunakan atau kita buat ukuran atau resolusi 720 25 frame rate ya, frame per second. Nah, ini size nya 725 frame, 720 yaitu 1280 kali 720. Ini perbandingan rasionya. Nah, nanti ini bentuknya landscape ya teman-teman, seperti bentuk komputer atau layar laptop. Kita oke. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan interface atau antarmuka dari Adobe Premiere Pro CS6. Nah, yang pertama yang saya jelaskan adalah ada di sini layar hitam. Nah, ini adalah layar monitor ya. Ini namanya layar monitor dengan ukuran resolusi yang sudah kita buat sebelumnya tadi, 7280 kali 720. Bentuknya landscape ya. Perbandingan rasionya 16:9. Nah, layar monitor ini fungsinya untuk melihat hasil editing yang kita buat sementara ya, untuk melihat hasil editing sementara. Ini untuk melihat hasil editing yang kita edit di sini. Kemudian ini ada fit untuk melihat, memperkecil, memperbesar ukuran rasionya ya. Rasio dari layar monitor ini ada misal 10% kecil, rasionya kecil, ada 25. Kemudian ada fit, nah ini otomatis di tengah-tengah. Kemudian di sini ada durasi ya, ada waktu. Nah, di sini ada waktu. Yang pertama di sini ada jam, ada menit, ada detik, ada frame. Kemudian selanjutnya di sini ada file project. Nah, panel project. Jadi project ini ada project, ada media browse, kemudian ada info, kemudian ada efek. Nah, yang pertama di sini project. Saya mau kenalkan project. Jadi project ini merupakan tempat data-data atau bahan-bahan yang akan kita mau olah nanti untuk menjadi sebuah video, yang akan klip yang akan kita gabungkan nanti menjadi sebuah video, baik itu data gambar, data suara, atau data video, dan data-data lainnya. Nah, setelah kita importkan nanti, maka otomatis dia akan masuk ke sini. Kemudian selanjutnya di sini untuk tampilannya ada list, tampilan view-nya, ada list, kemudian ada icon bentuk tampilan view-nya. Kemudian selanjutnya ada media brush ya. Nah, media brush ini juga sama fungsinya kayak project. Bisa kita buka atau bisa kita cari data
bahan-bahan yang akan kita olah menjadi sebuah video. Nah, di sini ada media brush, ada disk C, D, E, F. Ini adalah disk penyimpanan di laptop atau komputer kita. Bisa kita cari juga lewat sini foldernya. Kemudian ada info, ini tidak terlalu penting. Selanjutnya ada efek. Nah, ini untuk memberikan efek pada audio atau video. Yang pertama ada audio efek untuk memberikan efek pada audio, kemudian ada transisi, kemudian ada video efek, kemudian ada video transisi. Ini video transisi ini untuk memberikan efek pada video ya, atau klip. Nah, video antara perpindahan antara klip 1 ke klip 2 bagaimana efeknya. Nah, nanti video berikutnya kita akan coba praktekkan atau kita akan coba latihan. Nah, selanjutnya di sini ada timeline, ada panel timeline. Nah, yang pertama di sini ada garis merah, ini bisa digeser, tinggal digeser aja menggunakan mouse ya, klik mouse tinggal digeser. Nah, timeline ini merupakan tempat untuk mengedit baik itu memotong atau menggabungkan, dan intinya untuk mengedit bahan-bahan yang akan kita ulang menjadi sebuah video nantinya. Tempat mengedit, tempat memotong, tempat menggabungkan antara audio dan video dan gambar dan lain-lain. Nah, layar timeline ini selalu terkoneksi sama layar monitor. Jadi yang kelihatan di layar monitor sesuai dengan timeline ini. Misalkan timeline ini berada di awal, maka otomatis kelihatan di layar monitor ini adalah gambar yang posisi di awal. Begitu juga sebaliknya, misalkan di tengah, otomatis yang kelihatan di sini ada di tengah. Nah, di sini selanjutnya ada track, ada video 1, video 2, ada video 3, ada audio 1, 2, 3. Bentuknya kesusun ya. Nah, nanti jika klipnya atau videonya kita drag ke sini, maka otomatis dia akan pisah. Jika videonya ada audionya, videonya akan masuk ke video, kemudian audionya akan masuk ke audio. Kemudian ini ada scroll ke bawah, kemudian juga, nah ini juga bisa kita tambah nanti tracknya, ada video 4, 5, 6 dan seterusnya. Ini konsepnya nanti kesusunnya, misalkan video 1, jadi yang paling atas akan kelihatan jadi atas, saling tumpuk. Kemudian selanjutnya di sini ada efek control, kemudian ada audio, ada source, dan selanjutnya di sini ada tools ya. Nah, di sini ada beberapa tools yang cukup penting. Yang pertama di sini ada selection tool. Selection tool ini fungsinya untuk menggeser klip atau gambar atau memilih gambar. Kemudian selanjutnya juga tools yang penting di sini ada razor tool. Razor tool ini fungsinya untuk memotong gambar atau klip atau suara atau audio. Kemudian ada zoom untuk pembesaran kecil, ada hand tool. Kemudian selanjutnya di sini ada untuk memperbesar, memperkecil timelinenya, zoom out, zoom in. Ini timeline. Ada scroll, geser. Kemudian selanjutnya ada menu file. Menu file ini fungsinya yang pertama ada beberapa pilihan, ada new ini untuk membuat project baru. Kemudian ada sequence untuk membuat sequence baru ya. Kemudian ada open untuk membuka project, kemudian ada close menutup, kemudian ada untuk save menyimpan, save as untuk menyimpan dengan nama baru, kemudian ada untuk import untuk import file, kemudian ada export untuk ekspor menjadi sebuah video MP4.
kemudian ada edit, ada undo, intredo, kemudian ada project setting, kemudian ada title. Ini untuk title, untuk fungsinya untuk membuat sebuah teks ya, membuat teks biasa atau membuat sebuah teks berjalan, atau untuk membuat sebuah teks kredit. Kemudian selanjutnya ada window. Nah, window ini fungsinya untuk mencari panel-panel yang hilang. Misalkan toolsnya, tinggal dicari aja di sini, otomatis akan muncul. Misalkan toolsnya di sini tidak ada, tinggal dicari di window, kemudian pilih tools, maka otomatis akan muncul. Nah, di sini ada source monitor. Kalau monitor tidak ada, tinggal dicari di window, kemudian ada help untuk bantuan. Baik, itu saja bagian-bagian yang penting yang kawan-kawan harus tahu dulu sebelum lanjut untuk latihan mengedit. Baik, mungkin ini aja dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika menurut teman-teman bermanfaat, jangan lupa untuk dukung kami dengan klik like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.